Beberapa pembudidaya biasa ini benar-benar telah memasuki dunia rahasia. Apakah mereka masuk dari tempat lain? Kata Yukiansu bertanya-tanya, dia menoleh dan menatap Qin Chen, bahkan jika orang-orang ini masuk ke dunia rahasia dari tempat lain. Apakah Sao Chen tahu mereka akan datang? Tetapi orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana Yang Chen tahu bahwa mereka akan muncul? Oke, tuanmu, seseorang akan segera menembak kita. Bisik Qin Chen terkekeh ringan. Sebelum kata-katanya selesai, sekelompok master yang dipimpin oleh lelaki tua kurus itu telah melihat pertempuran di lembah, dan setelah melihat beberapa orang di sekte Raja Perang, mata lelaki tua itu tiba-tiba melonjak. Ada niat membunuh yang kuat. Sebuah mangkuk terbang hitam muncul di tangannya. Begitu mangkuk terbang muncul, itu berubah menjadi pita hitam, dan menabrak dengan keras ke arah sekte Raja Perang. Orang tua Huang Yun, kamu sangat berani mencampuri urusan sekte Raja Perang kita. Apakah kamu mencari kematian, Wang Zong? Sekte Anda telah melanggar janji. Dalam waktu singkat, mangkuk terbang itu tiba-tiba menghancurkan susunan besar di bawah, dan dengan keras, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh susunan besar itu. Mangkuk terbang ini tidak tahu harta apa itu. Teman-teman, ambil tindakan bersamaku dan bunuh para pengkhianat ini. Huang Yun berteriak dan menyapa Raja Pedang Mu Zifeng. Sosok Raja Pedang Mu Zifeng berkedip. Memanfaatkan momen saat Huang Yun mengguncang formasinya, dia memotong cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, cahaya pedang itu seperti awan. Menghancurkan dengan gila-gilaan pada formasi besar, itu langsung pecah. Dengan keras raungan itu hampir membalikkan seluruh lembah. Orang tua Huang Yun itu meraung dan bergegas ke formasi besar, dan mangkuk terbang itu menyala, dan master tubuh gemuk dari sekte Raja Zong berada di tempat yang berbeda. Seluruh tubuhnya dibagi menjadi dua oleh mangkuk terbang, itu sangat menyedihkan. Setelah melihat ini, tetua Zong Wang Zong tampak marah dan berteriak. Dengan beberapa master Zong Wang Zong yang tersisa, dia naik ke langit dan ingin pergi dari sini. Qin Chen terkekeh ringan, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba muncul di atas kehampaan, menghalangi bagian depan prajurit sekte Zong. Prajurit Raja Zong meraung dan hendak menyerang Qin Chen. Tiba-tiba kekuatan aneh muncul dari sisinya. Begitu kekuatan itu terbentuk, itu menyelimutinya seperti sangkar untuk sesaat. Dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lengket, dan dia merasa seperti telah jatuh ke rawa, dan kekuatan ini tidak hanya memengaruhi kelenturan tubuhnya, tetapi juga memengaruhi pengoperasian kekuatan di tubuhnya. Hukum ruang. Gumam prajurit Wang Zong kehilangan suaranya karena ngeri. Hukum ruang angkasa adalah yang paling sulit dikendalikan di antara hukum yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada tingkat Tuhan, setiap orang dapat menguasai beberapa di antaranya lebih atau kurang, tetapi kebanyakan orang menguasai hukum ruang angkasa, paling banyak, mereka dapat membuatnya terbang lebih cepat. Lebih mudah melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan seperti Qin Chen, hanya mendesak hukum ruang dapat memenjarakannya. Putra ini bahkan bukan guru suci tahap akhir, mengapa hukum ruang angkasanya begitu menakutkan? Dia terkejut, menggigit ujung lidahnya, menyemburkan seteguk darah, dan pada saat yang sama berteriak dengan liar, dengan putus asa mendesak Shen Yuan di tubuhnya untuk menyingkirkan belenggu dan penindasan hukum ruang angkasa ini. Ada suara klik, dan ada suara gesekan dari tulang prajurit Raja Zong, membuat telinga orang sangat sakit. Di belakangnya, Qin Chen tersenyum santai saat melihat ini. Pedang panjang dengan santai muncul di telapak tangannya, dan kekuatan tubuhnya mengalir ke pedang panjang itu. Dengan suara pedang yang retak, tubuh Qin Chen terbungkus cahaya pedang. Itu menembus jantung prajurit Raja Perang. Tampaknya para teman mampu membunuh tanpa pertolongan kami. Kata orang tua Huang Yun tertawa dan menatap Qin Chen dengan takjub. Tampaknya dia juga dikejutkan oleh kekuatan spasial yang ditampilkan Qin Chen. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan cincin penyimpanan para murid Raja Perang telah jatuh ke tangannya.
Cincin penyimpanan ini seharusnya menjadi hadiah untuk para rekan. Orang tua ini tidak akan mengambilnya, kata orang tua Huang Yun. Qin Chen sama sekali tidak sopan dan langsung mengambil cincin penyimpanan itu. Setelah menerima cincin penyimpanan, Qin Chen langsung berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Sekarang prajurit sekte perang yang memblokir di sini sudah tidak ada lagi. Saya akan segera meninggalkan tempat ini. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mencari rahasia ini," kata Qin Chen melengkungkan tangannya dan saling memandang dengan Raja Pedang Mu Zifeng dan mereka akan pergi. Orang tua Huang Yun ini jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menyingkirkan cincin penyimpanan begitu saja, dan pergi saat dia berkata, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berkata, "Tunggu." Mendengar itu, Qin Chen berhenti, dan berbalik bertanya, "Mengapa? Apakah ada hal lain untuk teman sampaikan?" Orang tua Huang Yun tertawa dan berkata, "Beberapa teman, ini masalahnya, bagaimana kalau kita bergabung, setidaknya ada tingkat perlindungan diri tertentu." Qin Chen menjawab, "Aku khawatir itu bukanlah hal yang baik. Lagi pula, harta karun di sini pasti luar biasa, dan bukan karena saya tidak percaya pada Anda. Saya tidak ingin mengambil risiko ini, jadi lebih baik kita berjalan masing-masing." Melihat bahwa Qin Chen tidak setuju, dia berbalik dan pergi. Mata lelaki tua Huang Yun ini memancarkan cahaya dingin di kedalaman, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia terlalu banyak berpikir. Karena lelaki tua ini mengajak bergabung, tentu saja aku tidak akan melakukan hal seperti menelan harta sendiri. Aku akan menunjukkan ketulusanku di sini." Ketika suara itu jatuh, ruang penyimpanan tiba-tiba muncul di tangan Pak Tua Huang, dan dia melemparkannya langsung ke Qin Chen. Apa ini? Kesadaran ilahi Qin Chen menembus ke dalam ruang penyimpanan, tiba-tiba menemukan 5 pembuluh darah suci kelas menengah di dalamnya. Selain beberapa pil kelas atas, pil ini sangat kuat, bahkan dekat dengan obat pil master suci kelas atas, meskipun tidak sebagus pil surgawi Dao Divine, itu tidak jauh berbeda. Ini adalah pil tingkat atas. Untuk menunjukkan ketulusan, inilah 5 vena suci kelas menengah dan beberapa pil suci dari prajurit Raja Perang. Saya akan memberikannya kepada teman terlebih dahulu. Jika lelaki tua ini berani menelan harta yang kita dapat nantinya sendiri, hal-hal ini dapat dianggap sebagai kompensasi. Tentu saja, lelaki tua ini sama sekali tidak mungkin melakukannya, hanya untuk membuatmu percaya padaku, bagaimana? Kata orang tua Huang Yun memandang Qin Chen dan ketiganya dengan mata membara. Yu Qiansu tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa orang mengeluarkan harta karun itu sesuka hati untuk membuat dirinya percaya padanya. Qin Chen langsung tertawa, "Karena yang mulia sangat tulus, maka saya akan setuju atas nama kami bertiga," kata Qin Chen. "Ini sangat bagus," ucap orang tua Huang Yun tiba-tiba mengungkapkan kegembiraannya. "Dengan 3 orang bergabung, tim kita akan berkembang lagi kali ini. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang." Orang tua ini memiliki kemampuan untuk melacak nafas orang lain dan melacak perbuatannya. Kekuatan utama masuk lebih dulu, mengira mereka tidak terlacak, tapi lelaki tua ini bisa mengikuti napas mereka. Ucap orang tua Huang Yun tertawa. "Oh, ada kekuatan magis seperti itu," jawab Qin Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tunggu apa lagi?" Saat ini, di bawah kepemimpinan lelaki tua Huang Yun ini, Qin Chen dan kelompoknya terbang menuju kedalaman alam rahasia. "Sao Chen, lelaki tua Huang Yun ini agak aneh, orang ini pasti punya masalah." Selama penerbangan, Yu Qiansu mengerutkan kening dan berbicara, dan Raja Pedang Mu Zifeng juga menoleh. "Hehe, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jangan kaget, kalian berdua, orang ini pasti orang dari Void Bandit," kata Qin Chen mencibir setelah mengikuti lelaki tua Huang Yun. Yu Qiansu dan Mu Zifeng terkejut, salah satu Void Bandit. Bagaimana ini mungkin?
Meskipun Bandit Void dan orang-orang dari Sekte Raja Perang telah bekerja sama di dunia luar, ketika mereka tiba di dunia rahasia ini, mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sudah menjadi sifat manusia untuk membongkar satu sama lain, dan jika tebakannya benar, orang ini harus menjadi kelompok bandit yang memurnikan pil Dewa Surgawi dengan bantuan Qin Chen sebelumnya. Yu Qiansu tiba-tiba terbangun. Raja Pedang Mu Zifeng tersenyum dan berkata, "Nona muda, Tuan Muda Qin Chen ini akan menangkap mereka semuanya sekaligus." Orang tua Huang Yun ini sepertinya mewakili Bandit Void, dan Tuan Muda sengaja biarkan pihak lain memimpin kita. Yu Qiansu berkata, "Tidak heran Cao Chen mengatakan bahwa mereka akhirnya datang. Anda sudah menduga bahwa pihak lain akan datang," kata Yu Qiansu tertawa. Saat ini, mereka bolak-balik di dunia rahasia ini. Alam rahasia ini sangat aneh, seperti dunia kecil, tetapi kekuatan hukum di dalamnya sangat kaya, memberi orang perasaan yang sangat aneh. "Tuan, sepertinya ada yang salah dengan alam rahasia ini." Tiba-tiba, Raja Pedang Mu Zifeng mengerutkan kening dan berkata kepada Qin Chen. "Kamu juga merasakannya," kata Qin Chen meliriknya. "Cao Chen, ranah rahasia ini tampaknya dapat memengaruhi asal-usul guru suci kita." Yu Qiansu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Nyatanya, tanpa mereka ingatkan, Qin Chen juga merasakannya. Saat mereka tinggal lebih lama di alam rahasia ini, Qin Chen samar-samar merasa bahwa asal-usul tubuhnya tampak lamban. Kelambanan ini sangat halus. Dunia ini bisa mengasimilasi asal kita. Jika kita tinggal di dunia rahasia ini terlalu lama, asal-usul kita akan berasimilasi dan menjadi bagian dari dunia ini, kata Qin Chen. Raja Pedang Mu Zifeng tidak bisa menahan keterkejutannya. Terlalu menakutkan untuk bisa mengasimilasi asal mereka. "Lalu berapa lama kita bisa tinggal?" Mu Zifeng berkata dengan kaget. "Jangan khawatir, proses asimilasinya sangat lambat. Pada kecepatan saat ini, dibutuhkan setidaknya 1 bulan agar asal kita benar-benar berasimilasi. Selama kita pergi dari sini selama bulan ini, tidak apa-apa, tapi itu hanya sementara. Saya tidak tahu apakah kecepatan asimilasi nanti akan berubah," jawab Qin Chen mengerutkan kening dan menatap lelaki tua Huang Yun di depannya. Menilai dari penampilan Huang Yun dan lainnya, tampaknya Huang Yun dan yang lainnya tidak mengetahui ciri-ciri khusus dari dunia rahasia ini. Sepanjang jalan, meskipun Qin Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang beberapa kekuatan besar, Qin Chen dan yang lainnya masih menemukan banyak ramuan Master Suci di jalan, dan mereka semua adalah ramuan Master Suci dengan tahun yang cukup dan kualitas yang sangat tinggi. Untuk menunjukkan keadilan, lelaki tua ini sama sekali tidak mau mengutip obat-obatan roh Master Suci ini, dan meminta Qin Chen untuk mengambilnya terlebih dahulu, dan praktisi biasa di sekitarnya juga tidak menyatakan pendapat. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Karena pihak lain ingin melanjutkan pertunjukan, Qin Chen secara alami tidak akan mengeksposnya. Dia juga tidak sopan, dia langsung memindahkan tempat ini semuanya ke piringan giok. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya masuk, sebuah lembah tiba-tiba muncul di depan mereka. "Hei, ada lembah, mungkin ada hal-hal baik di dalamnya," ucap orang tua Huang Yun mengatakan sesuatu, dan terbang menuju lembah. Ketiga Qin Chen mengikuti dari dekat, dan secara alami memasuki lembah. Lembah itu sangat tenang, dan aura sucinya sangat kaya. Di tanah, rumput spiritual tumbuh, tetapi tidak ada obat ajaib. Dan di kedalaman lembah, ada tempat yang diselimuti kabut, di mana ada gelombang energi suci, seolah-olah ada harta yang akan lahir. Pasti ada semacam harta karun di lembah ini. Orang tua Huang Yun menunjukkan kegembiraan di wajahnya, menatap ketiga Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tiga teman, pasti ada harta karun di lembah ini, tetapi tempat ini sangat aneh. Lebih baik bergandengan tangan untuk menjelajah." Qin Chen menghela nafas tiba-tiba. "Oh, kupikir kamu akan membawaku untuk menemukan tempat buah Dao Yuangwo hari itu,"
Tapi aku tidak menyangka kamu hanya membawa kami ke sini. Itu benar-benar mengecewakan saya. Apa yang kau bicarakan? Gua asal surgawi macam apa? Jawab Huang Yun. Saat ini, kamu masih ingin berpura-pura. Yang bersembunyi di lembah harusnya rekanmu. Keluarlah, mengapa masih menyelinap? Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Hehe, Yang Mulia bercanda, siapa orang kami? Yang Mulia tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang orang tua ini. Orang tua ini tidak mengerti apa yang kamu katakan. Huang Yun berkata dengan bingung, sepertinya bingung dengan kata-kata Qin Chen. Masih berbicara omong kosong. Sepertinya Anda masih ingin terus berpura-pura. Lupakan saja, Penatuamu dan Qiansu, blokir lembah ini, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Pemuda ini akan mengurus orang tua Huang Yun ini terlebih dahulu. Ketika suara Qin Chen jatuh, dia tidak lagi berbicara omong kosong, dan bahkan langsung mengulurkan tangan besarnya dan meraih serta memotret Huang Yun. Orang tua Huang Yun ini tidak menyangka bahwa Qin Chen mengatakan dia akan melakukannya, dan wajahnya tiba-tiba dengan marah berkata, Yang Mulia terlalu berlebihan bukan? Orang tua ini telah menjagamu selama ini. Anda benar-benar mencurigai saya. Jika Anda tidak memberikan penjelasan, lelaki tua ini pasti tidak akan menyerah. Dia sepertinya telah dianiaya, dan ekspresi amarahnya berapi-api, seolah dia tidak tahan sama sekali. Mangkuk terbang di tangannya sudah dikorbankan. Raungan keras terpancar dari mangkuk terbang hitam pekat, dan pada saat yang sama sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari simbal. Sinar cahaya hitam ini terjalin dan tidak menembak langsung ke arah Qin Chen, tetapi menyebar ke sekitarnya dan perlahan terbentuk meninggalkan ruang yang terperangkap, dan setelah simbal hitam terbang keluar, segera terbagi menjadi dua roda bundar. Kedua roda bundar ini ditutupi oleh ruang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dijepitkan ke Qin Chen seperti cahaya listrik, seolah-olah mereka ingin Qin Chen terjebak dalam mangkuk terbang ini. Suara dentuman menjadi lebih tajam karena kecepatannya menjadi lebih cepat, membuat Qin Chen merasa pusing. Mangkuk terbang ini sebenarnya membawa jejak serangan mental. Prajurit biasa tidak dapat menahan serangan mental semacam ini sama sekali, dan bahkan Master Suci tahap akhir seperti Raja Pedang Musifeng, akan diserang oleh serangan mental semacam ini. Wajah Huang Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman. Qin Chen sangat berani sehingga dia menyerangnya secara langsung. Dia sedikit khawatir tentang Raja Pedang Musifeng, tapi Qin Chen menembaknya sendirian. Memikirkan hal ini, hati Huang Yun benar-benar terlepas. Begitu hati lelaki tua itu dilepaskan, dia melihat bahwa sudut mulut Qin Chen yang ditutupi oleh mangkuk terbangnya tiba-tiba membentuk cibiran, matanya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan dia sepertinya tidak bingung sama sekali. Tidak baik, hati Huang Yun langsung merasakan kecemasan yang kuat. Dia tidak tahu dari mana kecemasan itu berasal, tetapi secara naluriah dia merasa itu tidak baik. Dia segera berteriak, semuanya. Saat suaranya jatuh, para praktisi biasa di belakangnya menunjukkan ekspresi garang dan bergegas maju. Sayang sekali sudah terlambat, sama seperti kecemasan yang kuat muncul pada lelaki tua Huang Yun. Saat ini, Qin Chen telah merebut tempat lelaki tua Huang Yun. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba terbungkus, Huang Yun hanya merasakan kekuatan pengikat ruang yang kuat menyelimutinya, dan saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Kekuatan magis luar angkasa, dan itu juga merupakan kekuatan magis spasial tingkat atas. Gumamnya, ada kejutan yang kuat di hati Huang Yun, dan yang mengejutkannya bukanlah karena Qin Chen menunjukkan kekuatan supernatural ruang, tetapi Qin Chen, orang yang bukan guru suci tahap akhir, benar-benar mampu menunjukkan kekuatan supernatural ruang. Seberapa buruk pencapaian spasial Qin Chen? Dia merasa ngeri di dalam hatinya. Saat mencoba melepaskan diri dari kekuatan supernatural luar angkasa Qin Chen, dia dengan panik mendesak mangkuk terbang. Selama mangkuk terbangnya menjebak Qin Chen, maka Qin Chen akan menjadi kura-kura di gucinya.
Tapi begitu dia mulai mendesak mangkuk terbangnya dengan panik, Patua Huang Yun melihat Qin Chen menghadapi mangkuk terbang yang dia perlihatkan, dan tiba-tiba meledak dengan pukulan. Tinju pembunuh. Teriak Qin Chen ini secara langsung memacu tinju pembunuh terkuatnya, dan aura pembunuhan tak berujung menyapu. Tinju ganda Qin Chen mekar dengan aura perkasa dan kuno, dan kekuatan mengerikan itu hampir meledakkan kehampaan dalam sekejap. Orang tua Huang Yun telah melintasi Void Tidesi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani membombardir mangkuk terbangnya dengan tinjunya. Mangkuk terbangnya adalah harta suci teratas. Bagaimana tubuh lawan bisa menolaknya? Begitu dia mendapatkan ide ini, dia mendengar raungan keras, tinju Qin Chen dan mangkuk terbangnya telah hancur bersama, dan ada suara keras, semua orang hanya merasakan deru di pikiran mereka. Suara Qin Chen memukul Fei Bo dengan tinjunya sangat menakutkan. Orang-orang yang mengikuti Huang Yun, yang hendak menerkam secara langsung, mendengar suara yang mengerikan itu, dan pikiran mereka bergetar, dan mereka mempercepat kecepatan mereka untuk menerkam, tetapi tubuh Yu Qiansu bergoyang, langsung menghentikan mereka. Orang-orang ini berteriak panik dan menunjukkan kekuatan magis mereka pada Yu Qiansu satu persatu. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan air yang mengalir ke Yu Qiansu, tetapi tubuh Yu Qiansu tiba-tiba menjadi transparan, sepertinya menyatu ke dalam kekosongan ini. Seluruh orang berubah menjadi cahaya bulan, serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya, dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Ini adalah kengerian tubuh roh Tai Yin Kong dan tubuh Dewa Cahaya Bulan. Awalnya tubuh roh Tai Yin Kong Yu Qiansu sudah menakutkan. Ketika Yu Qiansu baru saja menerobos Holy Lord, itu sudah cukup untuk melawan Palace Lord Sueyang dan yang lainnya. Sekarang dia menembus Tuan Suci jangka menengah. Dia dapat menampilkan Lunar Sky Spirit Body dan Moonlight Divine Body dengan lebih sempurna. Yu Qiansu hari ini dapat secara sewenang-wenang mengubah antara palsu dan nyata, kecuali jika itu adalah master dari level Master Suci di tahap selanjutnya, atau seorang pejuang di level Master Suci puncak di tahap jangka menengah, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyakiti dia. Tubuh Yu Qiansu sangat halus, seperti Dewi 9 Hari yang turun, dan pedang es yang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang es yang tajam ini sebenarnya dipadatkan oleh aturan es dan salju dari Tai Yin. Itu dipotong dengan satu pedang, dan kekosongan itu membeku. Para praktisi itu dipotong dan diterbangkan satu demi satu, dan bahkan beberapa orang dimusnahkan oleh udara sedingin es, dan langsung berubah menjadi es padat, meledak dalam kehampaan, tanpa meninggalkan tulang. Yu Qiansu sendiri, melawan puluhan puncak jangka menengah dan master yang mendekati level Master Suci tahap akhir, dapat terbang dengan mudah. Di sisi lain, mangkuk terbang Huang Yun terkena tinju Qin Chen. Mangkuk terbang itu bergetar hebat dan terbang terbalik. Itu bergetar terus-menerus. Kekuatan harta suci di atasnya hancur dalam sekejap. Cahaya meredup. Huang Yun, yang mengendalikan mangkuk terbang, segera diserang balik, menyemburkan seteguk darah, dan serangan balik yang kuat itu mengguncang lautan jiwanya. Ada kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia langsung tahu bahwa itu tidak baik. Guru suci puncak jangka menengah manakah yang dapat menjatuhkan mangkuknya kembali dalam satu gerakan? Tetapi pada saat ini, dia benar-benar berada dalam kekuatan supernatural luar angkasa Qin Chen, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Chen mengibaskan mangkuk terbangnya dengan pukulan, dan sosoknya terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia datang dengan pukulan. Hati Huang Yun benar-benar ngeri. Dia dengan panik mengeluarkan mangkuk terbangnya yang lain, mencoba menahan serangan Qin Chen, dan pada saat yang sama, terdengar raungan keras di kedalaman lembah. Di kabut lembah, cahaya suci yang mengerikan tiba-tiba muncul. Pemimpin dari tokoh-tokoh ini adalah pria kekar dari Bandit Void sebelumnya, yang disebut saudara kedua oleh pria elang. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan tirani, matanya menatap seperti lonceng tembaga.
Dia memegang sepasang palu raksasa di tangannya, dan dia mencibir ke arah Qin Chen. Dan di belakang pria kekar ini, ada sekelompok bandit yang luar biasa. Masing-masing dari orang-orang ini sangat ganas, meskipun basis kultivasinya belum mencapai tingkat guru suci akhir, tetapi mereka hampir sama, masing-masing memegang senjata. "Penatuamu, hentikan orang-orang ini," kata Qin Chen mendengus dingin. Raja Pedang Mu Zifeng mencibir dan berkata, "Baik Tuan, serahkan padaku." Kata Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba bangkit dengan pedang mengarah ke langit, dan membidik pria kekar itu dan menghancurkannya. Dan setelah Qin Chen memberi perintah, tinju yang melonjak dengan aura kuno liar, sekali lagi meledak di mangkuk terbang lainnya dari Huang Yun. Suara retakan keras, dan sisi lain dari mangkuk juga hancur dan terbang keluar, cahaya sucinya redup. Dia sudah mengerti bahwa dia sama sekali bukan lawan Qin Chen. Alkemis di Tian Wu Pil sedikit menakutkan. Dia belum pernah melihat alkemis yang begitu menakutkan. "Berhenti," kata dia buru-buru berteriak. Namun bagaimana Qin Chen bisa berhenti? Setelah menghancurkan 2 mangkuk kep ayam dengan kedua tinjunya, dia mencengkeram tenggorokan lelaki tua Huang Yun dengan satu cakar. Dia sepertinya tahu bahwa teriakannya tidak berguna. Setelah Huang Yun meneriakkan kata berhenti, topeng cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang tampaknya merupakan semacam harta pertahanan. Pada saat yang sama, dia akhirnya mulai melepaskan diri dari kekuatan gaib Qin Chen. Hanya saja sosoknya belum lolos dari ruang ini, telapak tangan Qin Chen sudah tercapai. Mendengar raungan yang menggelegar, Huang Yun menyaksikan telapak tangan Qin Chen menghancurkan topeng Sein Yuan-nya, dan kemudian mencengkeram lehernya dengan keras. Orang tua Huang Yun berjuang keras, dan hatinya sangat kesal. Dia adalah seorang guru suci yang bermartabat, seorang guru suci Void Tidesi yang terkenal, sebenarnya ditangkap oleh seorang junior, diambil seperti ayam, dan hatinya ketakutan. Sein Yuan yang mengerikan meledak di tubuhnya, dan dia ingin membebaskan diri dari penangkapan Qin Chen. Seberapa mengerikan kekuatan dampak gila Sein Lord tahap akhir. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Tapi Qin Chen mencibir, dan aura Zi Xiaodou Ligong di lempeng giok semesta tiba-tiba bergetar dan menghancurkan tubuh Huang Yun dengan parah. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak cakram alam semesta. Pohon iblis 10.000 alam dalam sekejap mengeluarkan tentakel tak terlihat, yang menembus tubuh lelaki tua Huang Yun di telapak tangan Qin Chen. Huang Yun langsung ditekan oleh Qin Chen, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua kekuatan di tubuhnya diblokir, seolah-olah dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Setelah hanya selusin napas, Master Suci tahap akhir veteran yang telah berada di Laut Void selama ribuan tahun, ini benar-benar ditangkap oleh Qin Chen dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Adegan mengejutkan seperti itu benar-benar terlalu fantastis. Pria kekar yang bertarung melawan Raja Pedang Mu Zifeng, setelah melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Setelah palu jatuh, sosoknya dengan cepat mundur, melihat pemandangan di depannya dengan marah, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di permukaan, Huang Yun adalah seorang praktisi biasa dari Void Tidesi, tetapi sebenarnya dia adalah salah satu dari Void Bandit mereka, yang telah mengembara sepanjang waktu, dengan tujuan melakukan perdagangan dan berlindung dari dunia luar. Orang tua Huang Yun bersembunyi dengan sangat baik, bahkan beberapa bandit kosong lainnya tidak tahu bahwa orang tua Huang Yun sebenarnya adalah sama banditnya dengan mereka. Tetapi pria kekar ini tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengetahui strategi mereka dalam sekejap, dan dalam waktu singkat, dia telah menangkap Huang Yun. Dia memandang Qin Chen dengan sangat kesal dan tidak percaya, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa strateginya sendiri sangat rentan. Memutar kepalanya untuk melihat ke tempat lain di lembah, wajah pria kekar itu tiba-tiba tenggelam. Beberapa bandit yang dibawa oleh Huang Yun tua bersamanya, yaitu, sekelompok orang yang mengepung Yu Qiansu, telah menderita banyak korban, dan hanya sedikit yang tersisa, dan kelompok orang yang tersisa semuanya terluka. Mayat tergeletak di lembah dan darah mengalir.
Pria kekar itu memandang Qin Chen dengan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu sangat berani. Lepaskan orang tua Huang Yun." Matanya ganas, Shen Yuan yang menakutkan melonjak di sekujur tubuhnya, dan pada sepasang palu raksasa di tangannya, rune yang mengerikan berkedip, mengandung kekuatan mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. "Haha, apakah yang mulia mengalami stroke otak? Biarkan aku melepaskan orang tua Huang Yun. Apa menurutmu itu mungkin?" Kata Qin Chen menggendong lelaki tua Huang Yun dan berkata sambil tersenyum, "Dia tidak terburu-buru sekarang, meskipun lelaki tua Huang Yun ini tidak membawanya ke tempat Dao Yuan Guo hari itu, tetapi melihat lelaki kekar ini, Qin Chen mendapat ide. Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Cepat lepaskan Huang Yun, mungkin masih ada kemungkinan untuk berdiskusi. Jika tidak, itu akan membuat saya marah. Saya berjanji akan membuat Anda sulit bergerak di lautan Void Tide ini." Kata pria kekar itu dengan dingin, menatap Qin Chen dengan ketakutan. Sebagai bandit Void, dia telah melihat terlalu banyak pertempuran, tetapi dia belum pernah melihat Qin Chen sebelumnya. Seorang prajurit yang jelas-jelas hanya Master Suci jangka menengah dapat menangkap Master Suci yang terlambat dalam waktu sesingkat itu. "Nak, apa menurutmu kursi ini benar-benar tidak bisa menjatuhkanmu? Hari ini, kursi ini ingin memberitahu Anda karena telah menyinggung saya." Pada titik ini, pria kekar ini mendesak kekuatan internalnya, dan raungan yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya yang agung. Kekuatan yang menghancurkan dunia dan bumi tiba-tiba membubung ke langit. Dia melambaikan palu ganda, seolah-olah dua gunung suci kuno telah dihancurkan, dan itu semua jatuh ke arah Qin Chen.